Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji milik Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat tersebut kita bisa gunakan untuk keperluan hidup di dunia, karena di dunia ini kita yakini semua karena iradah dan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Zakatorik dimanapun berada, di sisi lain manusia itu adalah makhluk basyariah. Makhluk basyariah itu makhluk di mana butuh yang namanya hidup sosial atau hidup bermasyarakat, karena manusia itu ada jasanya. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak lain itu yang disebut hablum minallah dan hablum minanas. Hablum minallah tentu manusia ada hubungan dengan Allah antara dirinya. Nah, dirinya di sini yang dimaksud qalbu dia. Qalbu dia itu berhubungan dengan Allah. Hablum minanas. Hablum minanas pun bahwa manusia itu berhubungan dengan manusia, tapi ingat, bagi yang hatinya hidup, sekalipun dia bergaul di masyarakat, hubungan dengan masyarakat, tapi hatinya hidup dengan zikir, jangan lalai. Hablum minallah, hablum minanas. Hablum minallah, kita hubungan langsung kepada Allah, yaitu dengan alatnya zikir khafis. Bagaimana hablum minanas? Maka dalam Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah kita diajarkan zikir khuf. Zikir tanpa disuarakan, tanpa keluar huruf, pandang ismu zat, kemudian sebutkan di dalam batin kita, kolbu kita, itu namanya hablum minanas. Dengan tata cara ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka waqbi ala latifatu syiri, misalnya alwarita jalis su'unuz zatiyah alwasilah min siri rasulika sallam wala syiri kalimuka Musa alaihissalam. Baru kita ada hablum minallah. Allah 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 Allah, itu hablum minallah. Dan di Latifah Syiri ini, sebagaimana Abah Guru, adalah salah satu alat komunikasi batin. Komunikasi batin kita dengan Allah. Setelah dengan Allah dari hablum minallah, baru ke hablum minanas. Sa'ani su'unuz zatiyah al-wasilah min siri rasulika sallam tadi, itu yang disebut gedung gedongnya, bukan gedongnya, rahasia jasad Muhammad itu di situ ke bawah. Setelah kita ada Rabbi sholli sodri, baru kita ada Rabbi sholli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah, itu ada hubungan dengan Allah. Unuzatiyah, perkara yang berupa zat,
al-wasilah yang dihubungkan min sirri rasulika sallallahu. Itu ada hubungan dari hablum minallah baru ke hablum minanas. Torekotnya torekot Nabi Musa dengan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketika Nabi Musa dia bisa berkomunikasi dengan Allah, tapi dia ketika hablum minanas dia gagap, makanya dia perlu yang namanya wazir. Akhirnya Harun. Di situ doa Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri, Rabbi shrah li sadri, lapangkan dadaku, wa yassir amri, mudahkan urusanku, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, wahlul Wahlul 'uqdatam min lisani, wahlul, lepaskanlah ikatan lisanku, yafqahu qawli, sehingga mereka itu paham apa yang aku katakan. Nah, disitulah kenapa Nabi Musa diberikan doa seperti ini. Karena yafqahu qawli itulah setelah Nabi Musa bisa hablum minallah, dia hablum minanas. Ketika hablum minanas lah dia harus bisa dipahami ucapannya. Nah, makanya bagi murid-murid Syekh Abdurrahman, hablum minallah, hablum minanas sebenarnya udah bisa. Ketika kita hablum minallah, misal tadi dengan zikir sir kita berjalan Allah di latifah sir kita, latifah sir rasa. Kemudian ketika hablum minanas, maka murid-murid Syekh Abdurrahman dia tetap mampu secara ruhani, secara jasad yang disebut hablum minallah, hablum minanas. Itu bahwa manusia itu ada sisi basariahnya, ada sisi ruhaninya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini untuk menyempurnakan, kita akan membacakan kitab Syekh Abdurrahman, yaitu tentang Sintoris, ajaran buku Abah tentang ajaran Thariqah. Beliau mengatakan dalam buku Sintorisnya tadi pembukaannya, menurut hadis, nah, membaca kalimat la ilaha illallah, membaca la ilaha illallah, membaca kalimat la ilaha illallah, tidak Tuhan kecuali Allah, menurut ahli fikih dalam sehari semalam tidak boleh kurang dari 13 kali. Fikih, ahli fikih, ahli syariat, ahli fikih ini baca la 13 kali, nggak boleh kurang tuh. La ilaha illallah. Tetapi menurut ahli tasawuf, nah, tidak boleh kurang dari 1200 kali. Malah lebih banyak mungkin bertambah pahalanya. Ini buku Abah Guru memberikan penjelasan seperti itu. Jadi ahli fikih aja itulah ilallah nggak boleh kurang 13 sehari semalam. Nah, ahli tasawuf itu harus 1200 lain. Nah, ini berarti kan la ilaha illallah itu nggak boleh. Orang syariat, ahli fikih maupun ahli tasawuf, mereka baca itu. Di dalam hadis dijelaskan keunggulan, khasiatnya kalimat la ilaha illallah itu. Nah, ini buat motivasi buat orang-orang pemula, orang-orang awam. Apa khasiatnya? Man qala la ilaha illallah wa madaha bi ta'zim
hudimat lahu arba'atu alafin dzanbin minal kabair. Nah, ini khasiat orang yang baca la ilaha illallah nih. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah serta dipanjangkan dengan maksud mengagungkan, maka dihancurkan baginya 4.000 dosa besar. Al-hadis 4.000 dosa besar dihancurkan Allah. Jadi 4.000 dosa besar dihancurkan oleh Allah. Itu la ilaha illallah. Kalau bicara tentang khasiat atau keunggulan la ilaha illallah. Terus kata Nabi juga, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah khalisan mulisan dakhala jannata. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan bersih hatinya. Nah, itu. Dengan ikhlas dan bersih hatinya pastilah masuk surga. La ilaha illallah yang kita baca harus hati bersih, bersih hati kita. La bersih. Dan juga lagi la ilaha illallah hisni wa man dakhalahu umina min adzabi. Kalimat la ilaha illallah adalah benteng kami, bentengku. Barang siapa yang masuk ke dalam benteng itu tentu akan diselamatkan dari siksa kami. Benteng la ilaha itu sebagai bentengnya Allah. Nah, ini beberapa keunggulan. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW, kalau surga itu siapa ya Rasul? Kalau surga itu untuk siapa ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, surga itu diperuntukkan bagi ahli la ilaha illallah. Yang suka baca la ilaha illallah surga. Sahabat bertanya lagi, kalau neraka itu untuk siapa ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, itu untuk yang tidak pernah membaca la ilaha illallah. Tuh. Surga kata Rasulullah untuk orang yang sering baca la ilaha illallah. Neraka itu untuk orang yang tidak pernah suka baca la ilaha. Karena sangat baiknya Nabi SAW sampai menjamin yang berzikir masuk surga sebagaimana. Jadi kalau orang berzikir bisa masuk surga, kata Rasulullah, man qala akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannata. Barang siapa saja manusia yang ucapan terakhirnya pada waktu habis napasnya ya. Habis napasnya dalam sakaratul maut membaca kalimat la ilaha illallah, maka orang itu akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Di akhir kalam kita bisa nggak tuh kalimat la ilaha illallah? Kalau kita mampu masuk surga. Tapi ingat, itu yang perlu digurukan kepada guru tuh seperti itu. Agar manusia selamat dan jadi ahli surga, Rasulullah bersabda, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talkinkanlah olehmu orang-orang yang akan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Nah ini, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talkinkanlah olehmu orang-orang yang akan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan hadis ini jelas bahwa yang harus diajari mengucapkan, kata Abu Guru nih bukunya, kalimat la ilaha illallah adalah orang yang akan mati, bukan yang udah mati, akan orang yang akan mati, bukan hanya kepada yang sedang menghadapi sakaratul maut katanya. Karena bukankah orang yang sehat walafiat juga akan mati? Nah, daripada kita menunggu sampai sudah sekarat, kata Abu Guru bukunya, alangkah baiknya kalau dari sejak sekarang selagi kita masih sehat dan mampu
untuk menerima tuntunan. Karena apabila kita sudah jatuh sakit, yang kadang-kadang sampai tidak bisa makan, minum, apalagi diajak mengiringi zikir ya sejak sekarang, diajak dalam hati. Yang kadang-kadang sampai tidak bisa makan, minum, apalagi diajakkan zikir yang apabila di dalam hatinya tidak ada iman, susah. Tidak menyenangi zikir dari sejak sekarang, berlatih dari sekarang secara syariat tentu akan sulit. Ini Abah gitu. Kalau sakaratul maut sudah datang, maka matanya melotot. Juga sudah tidak lagi melihat. Telinga sudah tidak mendengar lagi, mulut sudah tidak dapat berkata-kata lagi, kemauan dan kesanggupan sudah hilang sama sekali. Yang masih ada adalah ilmu dan hayat. Nah, yang masih ada tuh ketika kita sekarang. Tanpa berlatih dari sejak sekarang untuk berzikir la ilaha illallah, dalam saatnya akan dilaksanakan dalam sakaratul maut, sangat kecil kemungkinannya akan mampu. Seperti tentara yang memegang senjata yang ampuh, kalau tanpa latihan tentu akan kaku dalam medan pertempuran karena tidak pernah latihan dulu. Pada saat ruh atau nyawa akan keluar dari jasad kita, mula-mula dari ujung ibu jari kaki menjalar sampai lutut, Masya Allah, naik lagi sampai ke pusar, terus ke jantung, ke punggung, ke hati, ke dada, langsung ke tenggorokan, ke otak, barulah lepas. Proses pengeluaran ruh seperti itu. Pada waktu ruh lepas keluar dari otak, apabila tidak diiringi dengan zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikhawatirkan kita akan mati dalam keadaan su'ul khotim. Namun apabila kita sudah terbiasa mendawamkan atau latihan zikir dari sekarang, sehingga zikir itu menyerap ke sekujur tubuh, insya Allah ruh kita akan keluar dibarengi dengan zikir kepada Allah. Seperti itu, saudara. Ini Abah bukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayuhan nasu, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyam mardiyah, fadhuli fi ibadi waduli janati. Hai jiwa yang tenang, kembalikanlah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran surat 85 Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Nah, itu beberapa ulasan-ulasan atau catatan Abah Guru dalam kitab Sintoris beliau, bahwa mesti orang itu di akhir-akhir hidupnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi talqin itu bukan hanya buat orang yang mau mati sakaratul maut, tapi orang yang calon mati. Mudah-mudahan ruh kita nih keluarnya bisa mengucapin la ilaha illallah. Itu yang mahal. Karena ketika ruh tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, ya, berarti kita kesasar tuh pulang. Maka perlulah di situ talqin zikir dengan Syekh Mursyid kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan di zaman modern ini kita tetap yakin bahwa perjalanan kita ini memang ada yang harus dituntun dari setelah lahir kemudian besar. Nah, ketika kita pulang pun harus ada yang nuntun. Jadi yang nuntun itu
sekarang adalah Syekh Mursyid mengajarkan kalimat la ilaha. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan di pagi hari ini, di Jumat pagi ini, kita selalu diberkahi, dimudahkan urusan kita, diluaskan rezekinya, dan selalu istiqomah untuk mengucapin dawam kalimat la ilaha yang digurukan kepada guru mursyid. Andai yang belum digurukan, gurukanlah. Jangan sampai itu hanya sebuah bacaan, hanya sebatas pahala, tapi mampu bisa menolong manusia tadi. Siapa yang di akhir napasnya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha, dia akan masuk surga. Tentu itu harus digurukan, saudara. Tanpa digurukan bisa. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.